Bayangkan seorang pria Korea tampan, seorang CEO sukses yang sudah menjomblo begitu lama, menutup hatinya karena luka masa lalu. Di balik senyum dinginnya, ada kesepian yang tak pernah terobati. Hingga pada suatu malam, takdir mempertemukannya dengan seorang gadis sederhana yang ketinggalan bus. Pertemuan kecil itu mengubah segalanya, membuka kembali hatinya yang lama beku. Dari situlah dimulai kisah cinta yang penuh ujian, air mata, dan perjuangan. Dan inilah kisahnya. Debbie, pria berusia 30 tahun, dikenal sebagai CEO muda yang paling disegani di dunia bisnis. Tubuhnya tinggi tegap, wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, tatapannya tajam dan penuh wibawa. Setelan jas mahal yang membungkus tubuhnya selalu terlihat sempurna, membuat banyak wanita dari kalangan sosialita dan keluarga kaya tergila-gila padanya. Namun siapa sangka, pria yang begitu mempesona ini sudah jomblo selama 10 tahun. Sejak berpisah dengan cinta pertamanya di usia 20 tahun, Debbie tidak pernah membuka hati lagi. Baginya, cinta hanya membawa luka dan gangguan. Hidupnya lurus, rutin, dan dingin. Bangun pagi, masuk kantor, rapat, menandatangani kontrak, menghadiri makan malam bisnis, lalu pulang ke apartemen mewahnya yang selalu sunyi. Orang-orang menganggap Debbie sempurna, tapi di balik itu, ia hanyalah seorang pria kesepian yang sudah terlalu lama menutup diri dari kehangatan cinta. Namun, suatu pagi, takdir mengubah segalanya. Mobil hitam mewah Debbie meluncur pelang di jalan kota. Ia dalam perjalanan menuju kantor pusat perusahaannya ketika matanya menangkap pemandangan yang membuat langkah hatinya terhenti. Di sebuah halte, seorang gadis muda berlari tergesa dengan wajah cemas. Rambut hitam panjangnya berantakan karena angin, tubuhnya oleng karena terburu-buru, dan matanya penuh keputusasaan. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan rok murah yang sudah agak kusut. Gadis itu mengejar bus yang baru saja melaju pergi meninggalkannya. Napasnya tersengal saat ia berhenti, menatap bus yang menjauh dengan pasrah. Gadis itu adalah Nara, 24 tahun, pekerja keras yang setiap hari harus berjuang demi hidup adiknya dan dirinya sendiri. Pagi itu ia terlambat, karena adiknya demam dan kehilangan bus berarti ia akan terlambat masuk kerja di kafe tempatnya bekerja paruh waktu. Satu kali terlambat bisa membuat gajinya dipotong, bahkan pekerjaannya hilang. Debbie biasanya tidak peduli dengan hal sepele. Ia terbiasa melihat orang susah tanpa merasa apa-apa. Tapi ada sesuatu pada Nara. Senyum getirnya, kepasrahannya, dan tatapan matanya yang tetap tegar walau kecewa. Tanpa sadar, Debbie menghentikan mobilnya. Ia membuka pintu samping dan berkata dengan suara datar, "Kalau kau ingin cepat sampai, masuklah." Nara menoleh terkejut, melihat pria asing dengan mobil mewah menawarinya tumpangan. Refleks, ia mundur setengah langkah, waspada. "Maaf, aku tidak mengenal Anda," jawabnya gugup. Debbie menatapnya tajam. "Aku tidak terbiasa menawarkan 2 kali. Kalau tidak mau, terserah." Ia hampir menutup pintu ketika Nara panik, menahan cepat. "Tunggu, aku benar-benar harus cepat sampai." "Baiklah, terima kasih," katanya dengan napas masih terengah. Ia pun masuk dengan ragu. Di dalam mobil, suasana kaku. Nara menunduk, merasa canggung. Debbie mengendarai mobil dengan tenang, pandangannya lurus ke depan. Sesekali ia melirik Nara lewat kaca spion. Gadis itu tampak sederhana, tasnya usang, sepatunya ada sedikit sobekan. Tidak ada yang istimewa pada penampilannya, tapi entah mengapa, Debbie tidak merasa terganggu. Justru ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. "Kenapa terburu-buru? Ada janji penting?" tanya Debbie tiba-tiba. Nara menoleh, kaget pria itu membuka percakapan. Aku kerja. Kalau terlambat, gajiku bisa dipotong," jawabnya jujur. Debbie mengernyit. "Hanya karena beberapa menit." Nara tersenyum pahit. "Itu peraturan. Kalau tidak suka, aku bisa dipecat. Aku butuh pekerjaan itu." Debbie terdiam. Baginya, uang tidak pernah jadi masalah. Tapi bagi gadis ini, setiap menit berarti. Setibanya di depan kafe, Nara buru-buru turun. "Terima kasih banyak. Aku tidak tahu harus bagaimana kalau tidak ada Anda," ucapnya tulus. Debbie hanya mengangguk, lalu melajukan mobilnya pergi. Namun sepanjang hari, wajah poras Nara menghantui pikirannya. Untuk pertama kali dalam 10 tahun, Debbie merasa perasaannya terganggu. Ia tidak fokus di rapat, bahkan menolak beberapa undangan makan malam.
ia terus memikirkan gadis sederhana itu. Hari-hari berikutnya, Debbie sengaja melewati kafe itu. Ia melihat Nara sibuk bekerja, mengikat rambutnya sederhana, melayani pelanggan dengan senyum ramah meski ada yang memarahinya. Debbie masuk, duduk di meja, memesan kopi. Nara kaget melihatnya. "Oh, Anda?" katanya kikuk. Debbie hanya mengangguk. Tapi sejak hari itu, ia mulai sering mampir. Awalnya hanya duduk, tapi lama-lama semakin sering seolah mencari alasan untuk melihat Nara. Malam hujan deras, Debbie melihat Nara berdiri kedinginan di halte. Ia berhenti dan membuka pintu mobil. "Masuk," katanya. Nara menolak. "Tidak apa-apa, aku bisa menunggu." Debbie menatapnya tajam. "Jangan keras kepala." Akhirnya Nara masuk. Dalam perjalanan, Debbie bertanya tentang keluarganya. Nara bercerita polos. Ia hanya ingin hidup tenang bersama adiknya, mungkin suatu hari membuka toko kecil, tidak muluk-muluk. Mendengar itu, Debbie merasa dadanya sesak. Ia memiliki segalanya, perusahaan besar, uang, kekuasaan, tapi tidak pernah merasa hidupnya berarti. Hari demi hari hubungan mereka semakin dekat. Debbie yang dingin mulai menunjukkan sisi lembut hanya pada Nara. Ia menjemputnya saat hujan, menemaninya makan malam sederhana, bahkan mendengarkan ceritanya tentang adiknya. Untuk pertama kali setelah 10 tahun, Debbie merasakan sesuatu yang lama hilang. Hangatnya cinta. Namun tentu saja, konflik muncul. Sekretaris Debbie mulai curiga. "Anda sering menghilang, Pak. Anda bukan tipe yang menaruh perhatian pada hal kecil. Apa ada sesuatu?" Debbie hanya menatapnya tajam, menolak menjawab. Tapi gosip mulai menyebar saat seorang wanita kaya yang sejak lama dijodohkan keluarganya dengan Debbie melihatnya bersama Nara. Ia merasa terhina lalu menyebarkan kabar bahwa CEO Debbie bermain dengan gadis miskin murahan. Gosip itu cepat menyebar di kalangan bisnis. Nara juga terkena imbas. Di kafe, pelanggan mulai memandangnya sinis. Teman kerjanya berbisik-bisik, bahkan manajernya memanggil. "Nara, berhenti bergaul dengan orang itu. Reputasi kafe bisa rusak kalau kau terus terlihat dengannya." Nara hanya bisa pulang dengan mata sembab. Malam itu, Debbie datang ke rumah kecil Nara. Ia melihat gadis itu duduk murung di depan pintu. "Kalau semua ini membuatmu sulit, aku bisa mundur," katanya pelan. Nara menoleh terkejut. "Kenapa bicara begitu? Aku tidak pernah menyesal bertemu Anda. Hanya saja, dunia kita terlalu berbeda." Debbie mendekat menatap matanya lekat. "Kalau dunia kita berbeda, aku akan menarikmu masuk ke duniaku. Aku tidak peduli apa kata mereka." Air mata Nara jatuh, hatinya bergetar. Baru kali ini ada pria yang membelanya dengan begitu kuat. Namun badai belum selesai. Ayah Debbie memanggilnya. "Kau pewaris Han Group. Kau tidak bisa menikahi wanita rendahan itu. Putuskan dia segera, atau kau akan kehilangan segalanya." Debbie terdiam, namun hatinya sudah bulat. Ia memilih Nara. Perusahaan gonjang-ganjing, saham turun, media menyorot, tapi Debbie tetap teguh. Publik mulai melihat ketulusan mereka. Nara tidak pernah mengejar harta, bahkan menolak ketika Debbie ingin memberinya apartemen. Ia hanya ingin dicintai. Dan disitulah semua orang mulai melihat kebenaran. Bagi Debbie, sejak hari Nara ketinggalan bus, hidupnya berubah selamanya. Pria yang sudah jomblo 10 tahun, yang mengira tidak akan pernah membuka hati lagi, akhirnya menemukan cinta sejatinya pada gadis sederhana dengan senyum tulus itu. Nara mengajarkannya bahwa cinta bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Hari-hari setelah Debbie memilih Nara penuh dengan tekanan. Media menggempur namanya. Direktur-direktur senior mengadakan rapat darurat, dan keluarganya menolak keras hubungannya dengan gadis sederhana itu. Seorang pewaris Han Group tidak boleh menikahi pelayan kafe. Begitu komentar yang berulang kali Debbie dengar. Namun ia tidak gentar. Ia sudah melewati 10 tahun hidup dingin tanpa cinta. Dan ketika akhirnya menemukan seseorang yang membuatnya hidup kembali, ia tidak akan melepasnya hanya karena status sosial. Nara merasakan beban itu lebih besar di pundaknya. Di kafe, ia sering dipandang rendah, bahkan ada pelanggan yang dengan sengaja merendahkannya. "Oh, ini si gadis murahan yang mengincar CEO kaya ya?" sindir salah satu pelanggan. Nara hanya bisa menunduk, menahan air mata. Sepulang kerja, ia duduk sendirian di kamarnya, merenung. Ia sadar hidupnya berubah drastis sejak bertemu Debbie. Tapi ia juga takut menjadi beban. Suatu malam, Nara menatap Debbie dengan mata berkaca. "Debbie, mungkin lebih baik kau tinggalkan aku. Aku tidak ingin menghancurkanmu. Aku hanya orang biasa,
Aku tidak pantas untukmu." Debbie menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya erat. "Nara, 10 tahun aku hidup seperti patung. 10 tahun aku jomblo, menolak semua orang karena aku pikir cinta hanya akan melukai. Lalu kau datang, membuatku merasa hidup kembali. Jangan pernah berkata kau tidak pantas. Kau satu-satunya alasan aku ingin terus berjuang." Ucapan itu membuat Nara menangis. Untuk pertama kali, ia merasa dirinya berharga. Namun badai terus datang. Ayah Debbie yang keras dan ambisius mengadakan rapat keluarga. "Kau harus menikahi Laila. Itu keputusan keluarga. Kalau kau menolak, kau tidak lagi dianggap sebagai pewaris." Semua mata memandang Debbie, menunggu keputusannya. Dengan suara tegas, Debbie berkata, "Aku tidak peduli pewaris atau tidak. Aku hanya peduli pada Nara. Dia pilihanku." Keheningan memenuhi ruangan. Sang ayah marah besar, namun Debbie tidak bergeming. Ia tahu hidup tanpa Nara akan kembali hampa. Laila tidak tinggal diam. Ia mencoba menjebak Nara dengan tuduhan bahwa gadis itu menerima uang suap dari perusahaan pesaing. Gosip itu menyebar, membuat media semakin beringas. Wartawan mengejar Nara kemana-mana, bahkan sampai ke rumah kecilnya. Adiknya ketakutan dan Nara hampir menyerah. Namun Debbie datang, berdiri di depan rumah Nara menatap puluhan wartawan dengan tegas. "Nara tidak bersalah. Jika ada yang ingin menyerang, serang aku, bukan dia." Keberanian Debbie membuat banyak orang mulai membuka mata. Waktu berlalu, perlahan publik mulai melihat sisi lain Nara. Gadis itu tidak pernah memanfaatkan Debbie, tidak pernah meminta hadiah mahal, bahkan menolak saat Debbie ingin membelikannya apartemen. Semua orang mulai menyadari cinta mereka bukan permainan. Beberapa direktur yang awalnya menentang akhirnya mendukung. Jika CEO kita bisa begitu teguh, mungkin dialah yang benar. Puncaknya Debbie membuat keputusan besar. Di sebuah konferensi pers besar yang disiarkan televisi, ia berdiri tegak di depan semua kamera. 10 tahun aku hidup tanpa cinta, menutup hati, dan hanya mengejar kesuksesan. Tapi aku sadar, semua itu hampa tanpa seseorang yang kucintai. Hari ini, aku umumkan, Nara adalah wanita yang kucintai, dan aku akan menikahinya, apapun konsekuensinya." Kata-kata itu membuat gempar. Nara yang berada di belakang panggung meneteskan air mata. Ia tak pernah membayangkan pria sebesar Debbie akan memperjuangkannya seperti itu. Perlahan keadaan berubah. Publik mulai mendukung. Orang-orang kecil melihat Nara sebagai simbol harapan. Seorang gadis biasa bisa dicintai tulus oleh pria sehebat Debbie. Tekanan media mereda, saham perusahaan stabil kembali, karena kepercayaan publik justru naik. Ayah Debbie akhirnya mengalah, meski dengan berat hati. "Kalau kau yakin, lakukan. Tapi jangan pernah menyesal." Debbie hanya tersenyum tipis. "Aku tidak akan menyesal." Beberapa bulan kemudian, pesta pernikahan sederhana namun elegan digelar. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya tamu dekat dan keluarga. Nara mengenakan gaun putih sederhana, namun senyum bahagianya membuat semua mata terpesona. Debbie berdiri gagah di altar, menatap wanita yang telah mengubah hidupnya. Saat Nara menghampiri Debbie merasa seluruh penantiannya selama 10 tahun terbayar. Di hadapan semua tamu, Debbie menggenggam tangan Nara dan berjanji, "Aku pernah hidup 10 tahun tanpa cinta, penuh kesepian. Hari ini aku berjanji, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kau satu-satunya yang mampu membuatku hidup." Nara menangis, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku tidak punya apa-apa, tapi aku punya hati yang selalu untukmu. Aku akan bersamamu sampai akhir." Mereka berciuman diiringi tepuk tangan. Semua orang melihat ketulusan yang begitu nyata. Bagi Debbie, itu adalah awal baru. Seorang CEO yang dingin, yang telah menutup hatinya selama 10 tahun, akhirnya menemukan rumahnya dalam diri seorang gadis sederhana. Dan bagi Nara, hidupnya yang dulu penuh kesulitan kini berubah. Ia tidak lagi sendiri berjuang, karena ada Debbie di sisinya. Akhirnya mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal status sosial. Bahwa seorang pria yang telah lama jomblo, bahkan selama 1 dekade, bisa menemukan kebahagiaannya pada seorang gadis sederhana. Dan sejak hari itu, Debbie dan Nara hidup bahagia bersama, saling melengkapi, saling menguatkan, hingga semua luka dan kesepian masa lalu hilang.